Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas 3 trending topik yang sedang banyak dibicarakan di media sosial. Oke, kita akan langsung melihat apa saja 3 trending topik di media sosial ya Jessica. Kita akan tampilkan inilah 3 trending topik yang sudah kami rangkum untuk Anda pemirsa. Yang pertama adalah mengenai Timnas Indonesia U23 yang kemarin baru saja memenangkan pertandingan dengan Yordania 4-1 ya. Ternyata banyak sekali pencarian hingga sehari ini. Iya, sudah mencapai 6.000 pencarian ya untuk hari ini. Dan selain terkait dengan Timnas U23, hari ini yang banyak dibahas di media sosial adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Ini kejadian juga masih kemarin nih, hari Senin, dan ternyata sampai saat ini pembahasannya masih terus berlanjut di media sosial. Nah, ini juga mungkin bagi untuk fresh graduate atau yang masih ingin mencari karir baru ya Jessica, tes CPNS akan segera dibuka kembali. Kira-kira kementerian apa yang masih butuh nih dan apa yang masih paling banyak yang dibutuhkan pegawainya dari CPNS ini ya? Jangan-jangan IKN. Kayaknya iya ya, IKN paling banyak ini dibutuhkan. Jadi bagi Anda mungkin yang masih mau mencari informasi mengenai tes CPNS ini kapan dan bagaimana cara pendaftarannya Jessica ya bisa langsung menyaksikan nanti ya di kita. Nanti kita akan membahas bagaimana sih juga pengalaman dari rekan-rekan kita dan penonton setia Metro TV sebelumnya pernah ikut CPNS, kemudian pengalamannya saat diterima atau nanti ternyata ditolak, nanti kita akan tanyakan juga. Dan kira-kira kenapa ditolak kita akan bahas lebih lanjut ya, dan kita akan masuk ke trending topik yang pertama pemirsa. Oke. Ini apa nih Jessica? Soal bola ya masih. Ya, jadi yang pertama pemirsa tadi kan kita sudah kasih tahu nih ya, pemirsa udah spill dikit terkait dengan trending topik hari ini. Yang pertama terkait dengan U23. Jadi pemirsa lolos ke perempat final, Garuda Muda akan bertemu Timnas Korea Selatan U23. Kepastian tersebut didapat setelah tim negeri Gingseng lolos sebagai juara grup B usai menundukkan Jepang tadi malam dengan skor 1-0. Karena kan sebelumnya sempat ada dugaan antara Korsel dan Jepang ya Jessica, Indonesia akan ketemu siapa, ternyata Korsel ya. Ini menjadi menarik nih karena kalau kita tahu kan pelatih timnas kan orang Korea Selatan ya. Jadi kita akan melihat ini seru banget, kira-kira apakah akan keuntungan atau malah menjadi kerugian ya. Dan sebagai juara grup B, Korea Selatan juga akan bertemu dengan runner up grup A yang tak lain adalah Timnas Indonesia U23. Dan pemirsa menariknya, Shin Tae-yong yang merupakan pelatih asal Korea Selatan akan menghadapi negaranya sendiri. Tadi ya sudah disinggung oleh Gemma, kira-kira ini jadi keuntungan atau justru Indonesia buntung nih? Lalu kira-kira gimana ya peluangnya, apakah akan besar atau mungkin tidak sebesar kemarin ketika bertemu dengan Yordania? Kita akan langsung berbincang nih dengan mantan pelatih pemain Timnas Indonesia yang juga pernah menangani Timnas U23, Aji Santoso. Kita akan langsung menyapa ya. Selamat siang Mas Aji. Selamat siang Mbak Gemma, selamat siang Mbak Jessica. Selamat sore ya, sudah sore nih, jam 3. Oh, udah sore. Selamat iya. siang menuju sore. Mas Aji, selamat siang. Ya. Iya Mas Aji, menurut Mas Aji bagaimana sih penampilan Timnas U23 sejauh ini Mas? Ya, di dalam perhelatan event ini timnas kita mulai pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir melawan Jordania cukup impresif ya. Pemain-pemain main begitu bagus meskipun ketika pertandingan pertama itu kalah dengan Qatar, tetapi permainannya cukup bagus, tetapi ada satu improvement yang sangat signifikan ketika menghadapi Australia dan lebih-lebih lagi ketika pertandingan terakhir penyisian menghadapi Jordania, pemain tampil sangat luar biasa. Nah, ini tentunya bisa menjadikan modal yang cukup bagus untuk pertandingan melawan Korea. Ini bisa saya katakan bahwa timnas kita saat ini little bit shocking the world, sedikit mengguncang dunia ini dengan keberhasilan kita lolos sampai ke perempat final seperti itu Mbak Gemma, Mbak Jessica. Oke, Mas Aji, ini kalau tidak salah kan bisa menjadi pertemuan pertama Indonesia dengan Korsel ya setelah dilatih dengan Shin Tae-yong. Nah, kira-kira dengan pertemuan kedua negara ini dan memiliki pelatih orang Korsel, ini menjadi keuntungan atau malah menjadi kesulitan nantinya untuk timnas? Iya, tentunya kalau kita melihat masalah taktikal, tentunya ini bisa menjadi keuntungan buat tim Coach Shin Tae-yong. Karena apa? Coach Shin Tae-yong sudah tahu persis karakter bagaimana tim Korea bermain. Karena Coach Shin Tae-yong dulu juga mantan pemain nasional, juga mantan pelatih nasional. Saya yakin beliau tahu persis
bagaimana caranya untuk menghadapi tim Korea. Meskipun memang kita harus akui Korea memang tim yang bagus ya, terbukti mereka juga bisa menjadi juara grup dan pertandingan terakhir mengalahkan Jepang 1-0. Tentunya ini yang harus perlu diwaspadai oleh tim Coach Sintayong. Meskipun Coach Sintayong orang Korea ya, tetapi tidak mudah untuk bisa mengalahkan Korea, meskipun saya sampaikan bahwa kesempatan untuk bisa menang terbuka lebar. Karena apa? Karena saya lihat permainan tim kita selama event ini tampil cukup impresif, cukup bagus, asalkan pemain-pemain bisa mempertahankan kualitas permainan, tidak tertutup kemungkinan kita bisa mengalahkan Korea. Meskipun tidak mudah karena sekarang sudah lolos 8 besar, tentunya tim-tim yang lolos ini adalah tim-tim yang memiliki kualitas. Begitu Mbak Gemma, Mbak Jessica. Tapi Mas Haji, menurut Mas Haji, dengan yang nanti akan dihadapi adalah Korea Selatan dan juga ada Sinteyong, apakah akan ada tekanan tersendiri untuk Sinteyong kira-kira Mas Haji? Ya, tentunya Coach Sinteyong seorang pelatih profesional ya. Jadi dimanapun dia bekerja, tentunya saya sangat yakin Coach Sinteyong malah justru memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mengalahkan tim Korea. Saya yakin itu. Karena bagaimanapun juga Coach Sinteyong menunjukkan bahwa Coach Sinteyong adalah pelatih yang berkualitas. Jadi menurut saya ini justru satu tantangan yang sangat bagus, satu ujian buat Coach Sinteyong ingin membuktikan kepada masyarakat Korea, kepada Federasi Sepak Bola Korea bahwa Coach Sinteyong adalah pelatih yang berkualitas. Saya sangat yakin keinginan untuk bisa mengalahkan Korea sangat besar. Seperti itu, Mbak. Oke, nah Mas Aji, ini kan Sintayong juga akan kontraknya habis di pertengahan tahun 2024 ya, dan isunya kan PSSI akan memperpanjang hingga 3 tahun ke depan. Nah, melihat prestasi sejauh ini nih, Mas Aji, apakah layak diperpanjang lagi nantinya? Kemarin di beberapa hari juga saya live di TV sebelum pertandingan terakhir melawan Jordania. Ada juga pertanyaan sama, apakah kira-kira Coach Sintayong diperpanjang atau tidak. Saya menilai bahwa meskipun seandainya Indonesia gagal masuk ke 8 besar, saya punya keyakinan bahwa Coach Sintayong masih tetap dipertahankan. Apalagi sekarang sudah terbukti sukses membawa timnas under U23 ini bisa lolos 8 besar. Ya, saya yakin 100% pengurus PSSI ingin mempertahankan, tinggal bagaimana kesepakatan itu terjadi kesepakatan atau tidak, atau Coach Sintayong masih kepingin bertahan atau tidak, itu tergantung dari Coach Sintayong. Tapi dari pengurus PSSI saya sangat yakin beliau ingin mempertahankan Coach Sintayong. Seperti itu, Mbak. Oke. Iya, Mas Haji, ini akan menghadapi Korea Selatan. Dan menurut Mas Haji, pengamatan Mas Haji ini ya, sebagai mantan pemain timnas Indonesia, kira-kira pemain-pemain siapa saja yang memiliki posisi strategis dan juga penting nih di timnas U23? Ya, tentunya semua posisi sangat penting ya, dari penjaga gawang sampai striker. Karena apa? Karena sepak bola itu adalah kolektivitas tim lebih dibutuhkan. Jadi semua pemain harus tampil solid, harus tampil bagus. Tidak bisa kita hanya mengandalkan satu posisi saja, atau satu lini saja. Tetapi semua lini, mulai dari penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan tentunya harus tampil bagus karena untuk bisa memenangkan melawan Korea. Ingat bahwa Korea ini tim bagus. Tim Korea adalah tim yang mengandalkan kecepatan dan taktikal. Ya, kemarin saya memang ketika menonton pertandingan Korea lawan Jepang, saya sih memang justru akan lebih jauh menarik, akan lebih jauh bergengsi kalau Indonesia bertemu Korea. Karena bagaimana kan, karena Coach Sintayong berasal dari Korea. Jadi ini menurut saya satu pertandingan yang sangat menarik untuk dinantikan. Ya, mudah-mudahan pemain-pemain bisa tampil lepas seperti 2 pertandingan terakhir. Seperti itu. Oke, nah berbicara mengenai formasi pemain ya nih Mas Aji, kita kan tahu kalau Nathan Chow Aon kan balik ke klubnya karena hanya untuk dilepas 1 minggu untuk timnas ya ketika lolos perempat final nanti. Dan berpengaruh nggak sih kehilangan dia nanti ketika bertanding dengan Korea Selatan? Iya, pertandingan terakhir Nathan bisa dikatakan sebagai mesin penggerak dari tim kita. Nathan berada di mana-mana, penguasaan bola bagus, attacking-nya bagus, menyerangnya bagus ya. Tetapi pertandingan penentuan ini justru Nathan ditarik kembali oleh klubnya. Tentunya Coach Sintayong sudah mempersiapkan kira-kira siapa pemain yang layak untuk menggantikan Nathan. Tapi yang jelas memang Nathan kemarin
terutama pertandingan terakhir penyisian dia tampil sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan aja Coach Sinteyong menemukan pengganti. Saya yakin Coach Sinteyong sudah tahu siapa kira-kira pengganti Nathan yang layak. Seperti itu, Mbak. Iya Mas Aji, setelah kalau kita lihat ini ada 2 kali nih absen 2 pertandingan karena adanya kartu merah, Ramadan Sananta ini bisa main dan baiknya ini masuk dari awal atau nanti justru masuk sebagai pengganti Mas Aji? Ya, kalau kita lihat dari komposisi pemain selama ini ya si Sananta sebagai substitute player ya, sebagai pemain pengganti. Saya tidak tahu kondisinya dia dalam kondisi fit atau tidak, atau pemain striker naturalisasi kita dalam kondisi fit atau tidak. Saya tidak tahu itu, tetapi kalau kondisi sama-sama fit, sepertinya Sananta bisa dipakai sebagai pemain pengganti, atau mungkin bisa saja si Sananta dijadikan starting line up karena bisa bagian dari taktik strategi, karena mungkin dia menginginkan ketika lawan sudah mulai sedikit kelelahan karena saya main dengan tempo tinggi, bisa aja pemain striker kita sebagai pemain pengganti. Tapi yang jelas saya tidak tahu pasti karena saya tidak ada berada di dalam tim, tetapi kalau analisa secara taktikal kemungkinan besar Sananta bisa sebagai pemain pengganti, atau ya itu tadi sebagai pemain starting line up juga bisa, Mbak. Seperti itu. Baik, kita akan menantikan bagaimana strategi dari Sintayong sendiri ya. Nah Mas Aji, kalau kita melihat kemarin Indonesia ketemu Yordania kan memang agak di luar prediksi ya, 4-1 menangnya banyak gitu. Nah nanti kira-kira Indonesia lawan Korsel ada prediksi nggak di Mas Aji kira-kira berapa skornya? Memang pertandingan terakhir di luar prediksi ya, bisa menang 4-1. Tetapi Jordania ini tentunya berbeda dengan Korea. Kalau ya mudah-mudahan Indonesia bisa menang, tapi kalau menang pun menurut saya tidak lebih dari 2 gol ya. Tapi ini hanya prediksi bisa salah. Tetapi kalau melihat dari kekuatan tim lawan, terus dari kekuatan tim kita sendiri memiliki ya kekuatan yang hampir berimbang ya. Makanya untuk itu ini mungkin kalau kita menang pun skornya tidak terlalu mencolok seperti ketika menang lawan Jordania, tetapi yang terpenting bagaimana tim kita bisa menang. Nggak usah perlu 1-0, setengah gol aja kalau kita bisa lolos tidak ada masalah. Seperti itu. Oh tentunya kita akan lihat nanti ya gimana, semoga menang ya pastinya, kita berharap optimis begitu. Amin. Dan juga bisa lolos sampai ke Olimpiade Paris nantinya ya Mas Aji ya. Ya betul Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Aji Santoso selaku Puantan pemain Timnas Indonesia sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.